Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit dalam laga uji coba internasional. Garuda Muda dihajar telak Timnas China U17 dengan skor 7-0. Berita gembira untuk John Hartman, the next Sergio Ramos ini makin gacor di Belanda dan terbuka bela Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menilai laga uji coba melawan Timnas Tiongkok U17 menjadi pelajaran berharga bagi Garuda Muda dalam persiapan menuju Piala Asia U17 2026. PSSI resmi mendapatkan konfirmasi dari FIFA terkait lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Skuad Garuda dipastikan bakal berjumpa Saint Kitts and Nevis dalam turnamen internasional yang berlangsung pada periode FIFA Matchday. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Timnas Indonesia U17 harus menerima kenyataan pahit dalam laga uji coba internasional. Garuda Muda dihajar telak Timnas China U17 dengan skor 7-0 di Indomilk Arena, Tangerang. Bermain di hadapan publik sendiri, Indonesia U17 tidak mampu mengimbangi intensitas permainan tim tamu. China tampil dominan sejak awal hingga akhir pertandingan dan terus menekan pertahanan skuad merah putih. Pelatih sementara Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengakui hasil tersebut sangat jauh dari ekspektasi tim pelatih. Yang pasti, pertama, secara ekspektasi, pastinya jauh dari harapan kami. Dari apa yang kita persiapkan, dari pertandingan, dari sebelum pertandingan, memang sangat jauh dari harapan kami, ujar Nova Arianto usai pertandingan. Meski demikian, Nova tetap memahami kondisi timnya. Ia menilai para pemain baru merasakan atmosfer pertandingan internasional dengan level yang jauh lebih tinggi. Tetapi saya bisa memahami ini karena ini menjadi pertandingan internasional mereka. Dan kita tahu, China U17 juga menjadi tim yang sangat baik dalam pertandingan ini, jelasnya. Nova menilai para pemain sebenarnya sudah menunjukkan usaha maksimal di lapangan meskipun hasil akhir tidak memihak. Saya kira pemain sudah berjuang sangat maksimal kali ini, dan itu yang ingin saya lihat dari pemain agar pemain bisa belajar, tambahnya. Menurutnya, perbedaan level dan intensitas permainan menjadi pelajaran penting bagi Garuda Muda untuk berkembang. Belajar dari pertandingan ini, apa yang harus kita perbaiki, karena secara level, secara intensitas, pastinya berbeda dengan apa yang selama ini pemain dapatkan, tutup Nova. Laga uji coba melawan China U17 merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U17 menghadapi dua turnamen penting tahun ini, yakni Piala AFF U16 2026 pada Maret dan Piala Asia U17 2026 yang akan berlangsung pada 7 hingga 24 Mei 2026 di Arab Saudi. Kedepan, Timnas Indonesia U17 akan ditangani oleh Kurniawan Dwi Yulianto, sementara Nova Arianto hanya diperbantukan dalam laga ini karena fokus utamanya tetap sebagai pelatih Timnas Indonesia U20. Berita gembira untuk John Hartman, the next Sergio Ramos ini makin gacor di Belanda dan terbuka bela Timnas Indonesia. Perkembangan pemain keturunan kembali membawa kabar positif bagi Timnas Indonesia. Bek muda berdarah Maluku, Tristan Guyer, mulai menunjukkan performa menjanjikan bersama klub Liga Belanda, PEC Zwolle. Penampilannya yang konsisten dalam beberapa pekan terakhir membuat namanya kembali ramai diperbincangkan, terutama terkait peluang membela skuad Garuda di era pelatih anyar John Hartman. Guyer sebelumnya harus menepi cukup lama akibat cedera lutut serius yang membuatnya absen lebih dari 1 tahun, serta melewatkan banyak pertandingan pada awal masa peminjamannya. Namun sejak pulih pada September 2025, kepercayaan pelatih kembali diberikan kepadanya. Bek berusia muda itu langsung membayar kepercayaan tersebut dengan kontribusi nyata.
Ia mencetak 2 gol dalam 2 laga beruntun, sebuah catatan impresif untuk pemain yang berposisi utama sebagai bek kanan. Gol pertamanya tercipta saat PEC Zwolle menang telak 4-1 atas SC Telstar. Ia kemudian kembali mencatatkan nama di papan skor meski timnya kalah 1-2 dari FC Volendam. Sepanjang musim liga berjalan, Guyer telah tampil dalam 15 pertandingan dan mengoleksi 2 gol. Selain itu, ia juga menunjukkan fleksibilitas dengan mampu bermain sebagai bek kanan maupun bek tengah. Karakter bermainnya yang agresif dan produktif membuat sebagian pengamat menjulukinya sebagai bek modern bergaya ofensif. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai the next Sergio Ramos karena kontribusi gol dari lini belakang. Nama Guyer sebenarnya sempat dikaitkan dengan rencana naturalisasi pada 2025 lalu. Namun proses tersebut tidak berlanjut karena sang pemain masih fokus menjalani pemulihan cedera. Meski begitu, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk masa depan bersama Timnas Indonesia, sehingga peluangnya membela Garuda tetap terbuka. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menilai laga uji coba melawan Timnas Tiongkok U17 menjadi pelajaran berharga bagi Garuda Muda dalam persiapan menuju Piala Asia U17 2026. Timnas Indonesia U17 mengawali rangkaian internasional U17 friendly match dengan kekalahan telak 0-7 dari Tiongkok U17 di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 8 Februari 2026 malam WIB. Hasil tersebut diakui jauh dari ekspektasi tim pelatih jika dibandingkan dengan persiapan yang telah dilakukan sebelumnya. Secara ekspektasi, hasil pertandingan ini memang jauh dari harapan kami, terutama jika melihat apa yang sudah kami persiapkan sejak sebelum pertandingan. Dari sisi performa, hari ini memang belum sesuai dengan yang kami inginkan, ujar Nova Arianto dalam konferensi pers usai laga. Meski begitu, Nova memahami situasi tersebut karena sebagian besar pemain baru merasakan atmosfer pertandingan internasional untuk pertama kalinya. Ia juga menilai kualitas Tiongkok berada pada level yang sangat baik. Saya bisa memahami kondisi ini karena ini merupakan pertandingan internasional pertama bagi para pemain. Kita juga tahu Tiongkok adalah salah satu tim yang sangat baik. Namun saya melihat para pemain sudah berjuang sangat maksimal hari ini, katanya. Nova menyoroti perbedaan level serta intensitas pertandingan internasional yang menjadi tantangan utama bagi pemain muda Indonesia. Kesalahan kecil yang masih bisa ditoleransi di kompetisi domestik menurutnya dapat berujung fatal saat menghadapi lawan level Asia. Secara level dan intensitas pertandingan ini jelas berbeda. Di EPA mungkin sedikit kesalahan masih bisa bertahan, tetapi ketika menghadapi lawan seperti Tiongkok, satu kesalahan kecil bisa menjadi masalah besar, jelasnya. Ia menambahkan bahwa tim harus belajar menghadapi pressing dan tekanan lawan sebagai bagian penting evaluasi. Pemain harus belajar bagaimana menghadapi pressing dan keluar dari tekanan. Itu menjadi bagian penting dari evaluasi kami, lanjutnya. Nova juga menekankan pentingnya uji coba internasional untuk proses adaptasi. Ia mengingatkan generasi Timnas U17 sebelumnya bahkan menjalani belasan laga uji coba demi merasakan atmosfer global. Saya sudah sampaikan bahwa para pemain sangat membutuhkan uji coba internasional. Dari sisi level, memang kita masih cukup jauh untuk tampil di level Asia, ujarnya. Menjelang Piala Asia, tim masih memiliki waktu melakukan pembenahan. Nova berharap pelatih baru nantinya bisa melakukan observasi menyeluruh, termasuk dari 2 laga uji coba melawan Tiongkok. Pelatih baru nantinya bisa melihat secara menyeluruh dari pertandingan ini apa saja yang perlu diperbaiki, ucapnya. Terkait kemungkinan penambahan pemain atau pencarian pemain diaspora, keputusan akan diambil setelah 2 laga uji coba selesai. Kami akan melakukan observasi dari 2 pertandingan ini, lalu melihat apakah diperlukan penambahan pemain, mencari pemain diaspora, atau menambah agenda uji coba internasional, katanya. Ia menegaskan target jangka panjang Timnas Indonesia U17 tetap menuju Piala Asia dan Piala Dunia. Harapannya, para pemain bisa lolos di Piala Asia dan melaju hingga ke Piala Dunia. Tradisi itu harus tetap bisa tercapai, tutupnya. Timnas Indonesia U17 dijadwalkan kembali menghadapi Tiongkok U17 pada laga uji coba kedua yang akan digelar Rabu 11 Februari 2026 pukul 18.30 WIB di Sports Center Kelapa II, Tangerang.
PSSI resmi mendapatkan konfirmasi dari FIFA terkait lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Skuad Garuda dipastikan bakal berjumpa Saint Kitts and Nevis dalam turnamen internasional yang berlangsung pada periode FIFA Matchday 23-31 Maret 2026. Informasi tersebut disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, kepada awak media. Ia memastikan Indonesia akan menjadi tuan rumah dengan seluruh pertandingan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Selain Indonesia dan Saint Kitts and Nevis, FIFA Series 2026 juga akan diikuti Bulgaria serta Kepulauan Solomon. Kehadiran tim dari 3 konfederasi berbeda membuat ajang ini dinilai penting bagi perkembangan skuad Garuda. Turnamen mini ini bukan sekadar laga uji coba biasa. FIFA Series memberikan kesempatan bagi tim nasional untuk mengumpulkan poin ranking FIFA sekaligus menguji taktik melawan karakter permainan yang beragam. Bulgaria mewakili sepak bola Eropa dengan pendekatan fisik dan organisasi permainan yang rapi. Saint Kitts and Nevis membawa gaya cepat khas Karibia, sementara Kepulauan Solomon dikenal memiliki kecepatan serta permainan langsung ala Oseania. Bagi pelatih Timnas Indonesia, ajang ini menjadi momentum untuk mematangkan komposisi tim, sekaligus memberi kesempatan pemain baru beradaptasi dalam atmosfer pertandingan internasional. Variasi lawan dinilai akan membantu tim meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi resmi sepanjang tahun 2026. PSSI berharap penyelenggaraan di SUGBK juga mampu menghadirkan dukungan penuh supporter merah putih sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan internasional level FIFA. Melalui FIFA Series 2026, Timnas Indonesia diharapkan tidak hanya meraih hasil positif, tetapi juga memperbaiki peringkat dunia serta membangun fondasi permainan yang lebih matang menjelang agenda kompetitif berikutnya.